Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Amwajah. Saya sebagai Qori'ah dan ini teman saya Maulidatul Hasanah sebagai Mubayyinah. Kami dari kelas 3 MA Nazatul Tulab Prajan Camplong Sampang. Di sini kami akan mempresentasikan hadis 263 dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, saya akan membacakan hadis 263. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala junubin wa illa fa'awin. Wa an Imran bin Husain, diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri, fa illam tasati, maka jika tidak bisa dalam keadaan berdiri, fa qa'idan, maka dengan cara duduk. Fa illam tasati, maka jika tidak bisa dengan cara duduk, fa ala junubin, maka dengan cara tidur miring. Wa illa fa'umin, apabila tidak bisa dengan cara tidur miring, maka dengan cara isyarat. Rawul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya saya pasrahkan kepada Maulidatul Hasanah yang akan menjelaskan hadis 263. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi hadis ini menunjukkan bahwa sholat itu wajib dilakukan berdiri bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholli qa'iman, sholatlah dengan cara berdiri. Lafaz sholli merupakan fi'il amr yang menunjukkan kata perintah. Dalam kaidah usul fiqh menjelaskan al-amru yadullu alal wujub, yaitu setiap perintah menunjukkan wajib. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa sholat ini wajib dilakukan dengan cara berdiri. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, walaupun ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah ketidakmampuan untuk berdiri. Namun ketika ada uzur, teknis pelaksanaan sholatnya saja yang berbeda. Sehingga dalam hadis ini dijelaskan teknis-teknis pelaksanaan sholat ketika uzur atau tidak mampu untuk berdiri. Teknis yang pertama yaitu jika tidak mampu berdiri, maka harus melakukan sholat dengan cara duduk. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Wa illam tastati fa qa'idan. Di sini secara tegas Rasulullah menjelaskan jika seseorang tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara berdiri, maka harus dilakukan dengan cara duduk. Tapi dalam hadis ini Rasulullah tidak menjelaskan cara duduk yang harus dilakukan sehingga para fuqaha berbeda pendapat. Dan pendapat dalam menentukan cara duduk dalam sholat yaitu yang pertama menurut jumhur, itu boleh dengan cara duduk seperti apa saja. Yang kedua yaitu menurut Hanafiyah, yang dimaksud duduk dalam hadis ini adalah dengan cara mutarabbi'an. Adapun yang dimaksud dengan duduk mutarabbi'an itu seperti posisi duduk dalam tahiyat. Teknis yang kedua yaitu jika tidak mampu duduk, maka harus melakukan sholat dengan cara tidur miring. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, wa illam tastati fa ala junubin. Di sini secara tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jika seseorang tidak mampu melakukan sholat dengan cara duduk, maka harus dengan cara tidur miring. Teknis yang ketiga, jika tidak mampu tidur miring, maka melakukan sholat dengan cara isyarat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, wa illa fa'aumin. Di sini secara tegas Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jika seseorang tidak mampu melakukan sholat dengan cara tidur miring, maka harus dilakukan dengan cara isyarat. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa sholat itu sangat wajib dilakukan dengan cara berdiri dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan uzur apapun. Namun, ketika ada uzur, teknis pelaksananya saja yang berbeda. Uzur yang dimaksud adalah adamul istita'ati lil qiyami, yaitu ketidakmampuan untuk berdiri. Adapun teknis pelaksanaan sholat ketika ada uzur, ketika tidak mampu berdiri sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan cara duduk, yang kedua yaitu dengan cara tidur miring, dan yang ketiga yaitu dengan cara isyarat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.